Sebenarnya pressure dari netizen tuh affecting you nggak sih? Kayak misalnya kayak every little detail kan mereka bisa tahu, mereka bisa bikin screenshot terus mereka. Ya tergantung ya. Kalau kita melakukan kesalahan ya of course lah kita harus menyadari oh ya itu salah ya gitu. Tapi kalau ucapan-ucapan yang kayak judgement atau kata-kata yang apa ya komentar-komentar sekedar komentar sih enggak. Emang orang yang dikenal jadi kayak siapa dia gitu, lebih ke situ sih aku. Tapi kalau beda dengan orang yang kita kenal dan ketemu kita setiap hari dan berkomentar menyakitkan mungkin akan lebih impact ke aku gitu. Suami misalnya kayak kamu di-tag-in apa yang aneh-aneh gitu, dia komen nggak? Enggak, paling dia cuma ngomong gila ya manusia zaman sekarang, paling gitu doang. Yang mau buka puasa, yang lagi buka puasa semua segala macam nikmatin nih Siliwangi bolu kukus ini favorit aku rasa red velvet. Enak banget. Ini cocok banget buat Ramadan. Selama Ramadan buat buka puasa dan cocok nanti pas lagi Lebaran buat menjamu tamu dan menjamu keluarga. Lebih hebatnya lagi, Siliwangi bolu kukus selama periode 1 sampai 30 April ada program promo sembako di mana kalau kalian membeli 3 paket bolu Siliwangi bolu kukus yang klasik, kalian bisa mendapatkan undian sembako. Nah, kabar gembiranya buat yang di Semarang, sekarang sudah ada Siliwangi bolu kukus tokonya di Semarang di Jalan MT Haryono. Di situ juga bisa tuh semua store Siliwangi bolu kukus Dan sobis-sobisnya bisa mengikuti promo sembako 1 sampai 30 April dengan membeli 3 paket Siliwangi bolu kukus yang klasik bisa ikut undian sembako dan menikmati rasanya yang luar biasa enak ini ya. Nih. Sandi Aulia senang sekali bisa mengundang Anda berbicara-bicara di sini. Sama-sama, senang juga berbicara di sini. Aku nih kakak kelas tuh sebenarnya. Wow. Di Pelita Harapan. Oke, jadi kakak kelas semasa kuliah. Semasa kuliah. Emang dulu ambil apa kuliahnya? Accounting. Oke, aku hukum. Jadi Kamu kita beda jurusan. Iya, ada beda. Kamu ke timur, aku ke barat. Beda angkatannya juga jauh ya. Aku 96 dulu. Oh, 96. Oke, aku kayaknya udah sekitar 98 mungkin. Lebih dong. Oh, lebih ya, 2000-an mungkin. 2000-an, benar. Karena aku mau baik sama kamu biar nggak terlalu jauh banget gitu. Mau launching film kan? Besok ya, kalau nggak salah. Tanggal 7 April. I Need You Baby. Sama Gading ya. Sama Gading Martin, betul. Starring role berarti ya, kamu ya sama dia. Jadi ini pertama kali aku sama Gading untuk pertama kali kita sama-sama di satu project film. Oke. Dan gimana pengalaman bersyuting di tengah pandemi itu? Seru banget karena waktu dibilang kita udah boleh lewati proses syuting, kangen banget kan setelah 2 tahun pandemi gitu. Jadi setahun pertama masih ngurusin anak kan, masih baru lahiran dan segala macam. Setelah tahun kedua emang udah mulai kangen karena si baby juga udah 2 tahun kan. Jadi maksudnya udah mulai begah juga di rumah ya. Udah bisa fleksibel lah untuk ditinggal karena dia juga udah makan, udah bisa makan lah baby. Jadi nggak terlalu ketergantungan lagi gitu. Jadi begitu disuruh syuting dan ceritanya juga menyenangkan, ringan banget. Ya udah, akhirnya ayo kita syuting gitu. Apa itu dipilih karena relate dengan hidup kamu juga? Sempet nonton waktu itu apa? Lama mendapatkan keturunan. Enggak sih, ini kebetulan aja. Kebetulan? Iya, tapi aku suka ceritanya karena memang dibalut dengan komedi. Jadi ini bukan drama ya, I Need You Baby itu benar-benar pure komedi romantis gitu. Jadi ceritanya menyenangkan banget. Jadi selama syuting itu kita ketawa-ketawa terus, nggak ada sedih-sedihnya sama sekali. Ini benar-benar cerita komedi gitu. Iya, ceritanya kalau nggak salah, aku nonton trailernya ya. Nggak dapat pasangan selama 5 tahun, mertua udah memberi tekanan terus-menerus gitu ya, sampai akhirnya memfake punya baby padahal sebenarnya belum punya baby gitu. Bener. Aku lucu dengan adegan Gading yang naik sepeda. Gitu. MD Pictures ya? Yes, MD Picture betul. Berarti kemungkinan besar akan luar biasa nih. Semoga. Tolong supportnya ditonton 7 April seluruh di bioskop-bioskop kesayangan kamu. I Need You Baby. I Need You Baby, yes.
Nah, waktu pandemi itu kamu ngapain aja kok bisa akhirnya decide untuk oke, aku mau mulai berkarya lagi sekarang? Pandemi itu momen apalah yang bikin kamu pengen dah gitu? Kebetulan kan aku lahiran 2020 Februari, terus sekitar Maret pandemi udah tiba-tiba merajalela di Indonesia gitu, udah masuk kan. Jadi langsung kita harus dirumahkan semuanya. Nah, buat aku itu momen yang buat aku pribadi ya, itu momen yang membahagiakan karena saatnya aku juga bisa tetap in touch sama my baby gitu. Karena kan memang aku setelah melahirkan cuti 9 bulan, hampir setahun, mau ada cuti lagi 6 bulan ke depan untuk bisa bareng sama baby. Karena memang udah ada beberapa project yang memang sudah kontrak yang memang harus segera syuting lagi gitu. Jadi begitu pandemi dan disuruh stay at home dulu, lalu tiba-tiba masuk ke 6 bulan pandemi setahun, ya mereka bilang ya udahlah kita memang harus shutdown dulu sementara waktu untuk syuting. Jadi bener-bener off banget. Ya to be honest, kalau untuk banyak orang pasti kan sedih dan segala macam. Aku juga sedih dengan kondisi negara kita dan seluruh dunia harus lewatin pandemi. Tapi kalau dari sisi pribadi aku dari sisi positifnya aku punya more time sama my baby gitu. Jadi bener-bener melihat tumbuh kembang si kecil tuh dari bener-bener kecil banget sampai dia 2 tahun tuh bener-bener full attention banget gitu. Nah kan waktu itu juga udah lama nggak punya keturunan juga kan ya. Terus akhirnya waktu dapat pasti seneng banget. Terus nggak lama, pas di tengah-tengah pandemi juga berarti ya membesarkan dianya? Iya di masa-masa pandemi, betul. Itu challenging nggak? Maksudnya? Aku 8 bulan pertama memang masih di rumah terus pas lahiran. Tapi begitu Claire hampir 8 mau ke 9 mulai agak bosen ya. Akhirnya kita decide pindah ke Bali sementara selama 6 bulan. Jadi aku sempat move ke Bali sementara. Dan aku pengen tujuannya supaya Claire lebih dekat sama alam gitu. Maksudnya lebih bisa ke pantai, ke hutan yang sepi juga kan. Jadi aman. Dan outdoor lah ya. Dan outdoor gitu. Itu yang prioritas aku tuh lebih ke situ gitu. Dan Claire happy banget gitu. Ya soalnya aku punya anak 4. Jadi waktu banyak ya. lumayan. Waktu pandemi tuh kayak yang tadinya biasanya kita berenang atau benar vacation atau apa segala macam yang stuck di rumah semuanya. Bener banget, iya benar. Ya dan buat perkembangan anak kecil kan kurang bagus kayaknya. Bener, apalagi di masa-masa Claire ya, maksudnya 2 tahun pertama itu kan butuh explore. Nah kalau di dalam rumah terus kan cuma mainan dan indoor terus, paling cuma di teras depan rumah, kayaknya sedih banget gitu. Jadi aku pikir udahlah kita decide ke Bali, tapi ke Bali pun kita bukan yang keluar dari tempat penginapan atau resort. Kita memang enjoy fasilitas yang ada di resort aja. Jadi kita nggak keluyuran ke jalanan atau ke kafe-kafe, enggak, tapi kita benar-benar ya udah resort to resort, kita benar-benar enjoy staycation gitu. Jadi menikmati fasilitas yang ada, dan palingan kalaupun kita pergi kayak ke Ubud yang jauh, yang benar-benar perhutanan dan atau ke pantai yang benar-benar sepi gitu. Kamu termasuk ibu-ibu yang parno banget nggak waktu itu? Aku termasuk yang not really sih sebenarnya, maksudnya tetap stay away. Pokoknya intinya aku menjauhkan diri dari kerumunan aja. Fokusnya lebih ke situ. Jadi sebisa mungkin kita di outdoor, terus kayak gitu jauh dari kerumunan orang-orang, jangan ke tempat-tempat kayak yang rame-rame dulu. Apalagi saat itu juga kayaknya nggak ada yang rame-rame ya, semuanya udah pada sepi juga gitu. Jadi lebih aman lagi berasanya kalau misalkan kayak ke outdoor gitu. Aku juga soalnya tiap kali pulang tuh parnonya apa nih, jangan sampai anak gua kena atau gimana gitu kan ya. Itu ekstranya kayak pulang harus mandi, benar-benar mandi. Tapi kan sebenarnya nggak pandemi pun aku kayak gitu. Jadi mau sampai di rumah pasti harus mandi dulu baru bisa naik tempat tidur gitu. Jadi memang itu udah jadi kayak kebiasaan, habit. Jadi sebelum pandemi memang aku juga udah begitu gitu. Termasuk yang clean freak juga gitu ya. Iya. Terus kamu kan seorang aktris yang udah accomplish juga ya, banyak pencapaiannya. Masih terus berkarir seperti sekarang ini tuh dengan udah punya anak tuh sebenarnya ada ini nggak sih, pertimbangan nggak? Maksudnya kayak sebenarnya sih memang dari awal gitu, one day kalau aku menjadi seorang ibu, ya seorang ibu itu kan hanya status yang berubah, menambah menjadi seorang ibu. Tapi sebagai pribadi kan tidak kan, jadi ya aku tetap harus bertumbuh, kayak tetap harus growing dengan tetap harus membesarkan kapasitas aku di dalam berkarir, kayak talenta yang kita punya itu tetap harus dikembangkan. Karena kan bukan berarti menjadi seorang ibu kayak matiin karakter kita kan, maksudnya. Jadi berapa persen housewife, berapa persen actress nih? Oh gitu, tergantung tergantung kondisi gitu kan. Kalau become actress kan bukan yang
365 hari kita kerja kan nggak seperti itu gitu. Jadi kayak program syuting film 30 hari kita kerja, misalkan 30 hari ya kalau sudah selesai kan kita bisa take a break dan kita bisa main lagi sama anak gitu. Jadi sebenarnya bisa disesuaikan gitu. Yang penting kita bisa atur waktu dan prioritas yang penting lah. Misalkan ya kalau tiba-tiba anak sakit ya beda cerita gitu kan. Tapi kalau semuanya ada support system juga, ya why not gitu. Aku punya anak, terus sekarang aku kan banyak orang mau misalnya nanya Instagram aku apa, segala macam netizen gitu. Aku sampai sekarang masih, yang pribadi masih aku lock. Karena memang takut juga kan ya, maksudnya. Oke, kalau kita dibully ya udahlah gitu mungkin. Tapi kalau misalnya anak kan lebih kitanya lebih pengen coba try to protect mereka gitu. Nah, dengan kamu tetap berkarir sebagai actress dan public figure, kan pasti ada resiko-resiko ke situ. Itu kamu pernah, aku juga ingat Jessica Iskandar dulu pernah kan foto anaknya selalu ditutupin terus sama dia sampai usia 2 tahun nggak salah baru dia mulai. Enggak sih, kalau aku enggak perlu seperti itu sih. Menurut aku as long cuma komentar, yang penting tidak menyentuh. Itu aja sih kalau aku. Jadi kalau orang berkomentar kan bebas ya, karena kan kondisi orang berkomentar itu kan random ya, orang yang kita nggak kenal juga. Jadi dan buat aku itu tidak akan mempengaruhi psikologis anakku ke depannya, karena at the end kan dia akan mengerti juga bahwa dunia ini kan nggak semuanya tuh akan bisa menyukai gitu. Manusia juga punya pandangan, pola, pendidikan, latar belakang semua berbeda-beda. Jadi dia harus tahu bahwa tipe manusia tuh banyak macam gitu. Artian kan dia akan fix the problem juga gitu. Oh ternyata manusia ada yang bisa ngomongnya kasar, ada yang bisa ngomongnya lembut, ada yang ngomong misalnya kasar, ada yang tipenya cuek, ada yang tahu sopan santun, ada yang tidak. So dia harus tahu itu ke depannya. Jadi nggak perlu dilindungin sampai segitunya menurut aku. Gitu. Tapi yang penting kan privasi anak itu tetap dijaga. Misalkan bukan anak lagi mandi di videoin, itu nggak boleh gitu. Tapi kayak aktivitas anak itu kan bagian dari memori yang akan kita lewatin. Oh nanti kamu pernah ngelewatin ini gitu. Jadi ada hal-hal yang pastinya kita akan share, tapi ada hal-hal yang pastinya personal untuk si kecil gitu. Dan itu harus bisa dibedakan gitu. Tapi kalau komentar-komentar anak tentang public figure, tentang anaknya public figure, aku nggak pernah. Aku let go aja sih keputusannya. Aku let go karena for me ya kita nggak bisa tahan mulut orang kan gitu. Karena nanti juga begitu anak kita besar, dewasa, dia masuk sekolah gitu ya, dia pasti juga akan ketemu sama teman-teman yang nyebelin, yang ngeselin, nggak semuanya baik sama dia, ya kan? Itu akan dia hadapin gitu. Jadi ya dia harus tahu bahwa di dunia tuh ada yang memang seperti ini dunia. Jadi gimana dia responnya aja, itu menurut aku PR yang harus kita ajarkan gitu. Nah kalau aku kan juga perhatiin kamu kan dari sekarang married dengan seorang pengusaha ya, yang pastinya kan dia lebih biasanya ya lebih kalau bisa kehidupan pribadinya lebih tertutup gitu kan. Itu sebenarnya dengan kamu being an actress dan married pengusaha itu problem nggak? Artinya kayak tergantung. Kalau depends gitu, maksudnya suamiku bukan tipe yang anti kamera juga, tapi dia bukan tipe yang suka publisitas juga gitu, bersama keluarga besarnya juga. Jadi memang tipe yang ada kan orang yang nggak suka difoto sama sekali, apalagi di post-post di media sosial. Jadi itu aku hargain kayak keluarga besarnya. Kalau suamiku mungkin depends, tergantung acara-acara, misalkan kayak ulang tahun atau hari jadi pernikahan, ada momen-momen tertentu lah, tapi nggak setiap saat gitu. Jadi dia masih termasuk yang fleksibel dalam hal itu gitu. Jadi dia masih ngerti dan sebenarnya bukan ngerti sih, tapi kalau untuk kayak of course kayak dia diundang ke acara TV gitu dia nggak, karena kan maksudnya itu bukan lagi wilayah pekerjaannya dia gitu. Itu bukan dia gitu. Ya kalau kayak istri aku dia udah strict, lu mau nongol di mana-mana jangan bawa-bawa gua katanya. Ya ada beberapa orang kan yang lebih. Iya. Jadi karakter orang kan beda-beda gitu. Berarti masih tetap akan berkarir terus nih di dunia actress? Ya. Pokoknya selama masih bisa membuat karya dan karya masih bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, ataupun nanti akan lebih luas lagi, kenapa enggak gitu. Aku pengen tanya, ini sebenarnya aku sering nanya ke beberapa teman juga sih yang selebriti juga gitu ya. Sebenarnya pressure dari netizen tuh affecting you nggak sih? Kayak misalnya kayak
every little detail kan mereka bisa tahu, mereka bisa bikin screenshot terus mereka. Ya tergantung ya, kalau kita melakukan kesalahan ya of course lah kita harus menyadari oh ya itu salah ya gitu. Tapi kalau ucapan-ucapan yang kayak judgment atau kata-kata yang komentar-komentar, sekedar komentar sih enggak. Gitu. Karena kan memang orang yang nggak dikenal kan, maksudnya emang orang yang nggak dikenal jadi kayak siapa dia gitu, lebih ke situ sih aku. Tapi kalau beda dengan orang yang kita kenal dan ketemu kita setiap hari dan berkomentar menyakitkan, mungkin akan lebih impact ke aku gitu. Tapi kalau untuk orang lain yang bilang misalkan ih gemukan, ih kurusan, ih begini, oh bodinya begitu, ih misalkan gitu ya, ada komentar dari cuma netizen atau dari media sosial, dari publik itu nggak impact sama sekali ke aku sih, karena ya memang nggak ada impact gitu di kehidupan aku. Tapi kan setiap orang beda-beda, ada yang mengambil hati, masa sih gue begini, enggak, kalau aku enggak. Tapi kalau orang terdekat mungkin aku akan menjadi bahan pertimbangan. Really? Masa sih gue gitu? Okay. Tapi kan kadang-kadang aku lihat kayak netizen tuh suka memperkeruh suasana di saat lagi ada masalah. Itu kan yang ada dia bikin klip-klip atag nge-tag misalnya contohnya. Kalau itu udah bagian dari Udah bagian dari clickbait kayaknya ya. I think bukan netizen doang, kayak media news juga sekarang begitu, masanya kayaknya begitu, dibikin berita yang membuat kita tuh pengen baca gitu ya. Kadang itu pasti merugikan sih, cuma ya lagi-lagi ya kita nggak bisa expect apapun. Itu media selama tidak sampai merugikan orang lain dan masih bisa dibatas toleransi ya. Tapi rata-rata media aku nggak terlalu ambil pusing sih. Suami misalnya kayak kamu di-tag-in apa yang aneh-aneh gitu, dia komen nggak? Maksudnya kayak, nih kok gini sih? Nggak gitu? sih, karena suamiku nggak main Instagram dia. Oh, bersyukur lah ya. Dia nggak terlalu main media sosial, tapi kadang mungkin dikirimin temennya, berita ini nih bener nggak? Dia bilang, oh it's a gossip. Suamiku tuh orangnya simple banget, nggak ribet. Very simple, nggak ribet, dan orangnya tuh sangat realistis, nggak banyak. Orangnya tuh ya segitu lurus aja gitu, bukan tipe yang pengen tahu kepo ini itu, nggak kayak gitu. Jadi kayak netizen tuh berita-berita itu tidak pernah menyebabkan istilahnya jadi salah paham contohnya gitu. Enggak, paling dia cuma ngomong gila ya manusia zaman sekarang, paling gitu doang. Tapi dia nggak pernah emosi kayak sampai, enggak banget dia bukan tipe yang begitu. Apalagi TikTok yang di FYP kan sekarang ini ya. Begitu masuk FYP aku juga kadang-kadang suka dikirim, nih ada ini kenapa nih gitu. Oh enggak sih dia bukan tipe yang gitu. Oke, nah dengan sekarang ini kira-kira apa kedepannya kamu mencoba planning misalnya mau punya bisnis sendiri atau apa, kan punya suami yang istilahnya pengalaman di bisnis atau apa gitu? Aku ada bisnis, aku ada bisnis di konveksi. Kita ada satu produk pakaian wanita, tapi kita juga produce juga untuk pakaian seragam untuk seperti bank, company, terus rumah sakit yang membutuhkan seragam, kita juga support. Dan kita juga ada kita ada skincare juga, and saya juga ada jewelry diamond special for baby and kids. Oh. Jadi memang itu dispesifikkan untuk bayi dan anak-anak gitu. Terus yang baru kita launch, kita ada shampoo and hair treatment untuk baby and kids juga. Oh, bukan buat saya ya? Bukan. Baru keluar juga sih hair serum buat dewasa. Tapi aku nggak ngerti ya. Kamu kan udah dari keluarga kamu kan lumayan, maksudnya secara ekonomi pasti kan more than enough gitu. Kenapa masih rajin kerja? Karena aku dari kecil terbiasa bekerja mungkin. Jadi memang I start my career kan lebih early ya, umur 10-11 tahun. Dari iklan pertama at that moment. Terus masuk ke film. Jadi udah terbiasa untuk kayak do something gitu. Jadi memang begitu mau menikah dengan siapapun juga saya akan tetap menjadi wanita yang bekerja gitu. Jadi my prinsip itu adalah mau sekaya apapun laki-laki yang ada di sekitar kita, entah itu orang tua kita, suami kita, pasangan kita,
siapapun kita, ya kita tetap harus bisa memperkaya diri sendiri dengan potensi kita gitu. How do you balance tuh jadinya? Being a wife, jadi istri, being a mom, and being a career woman gitu. Oke, ya yang penting tetap harus pulang ke rumah. Itu mungkin Vicky Prasetyo ya lebih cocoknya ya. Yang penting bisa langsung pulang ke rumah itu aja sih. Oh gitu. Nggak. Ya kan syuting kan bisa diatur kan schedule-nya. Yang tadi aku bilang schedule kan per project. Kalau project udah selesai ya aku normal lagi waktunya segala macam. Jadi semuanya bisa kita. Tapi yang paling penting prioritas yang utama, yang ya kayak contoh sekarang Claire udah sekolah jam 8 sampai jam 2 sore. Dari jam 8 sampai jam 2 sore itu kan aku free banget gitu. Ya udah kalau dia pulang sekolah ya aku jemput gitu. Tapi memang kalau aku syuting lagi lanjut jam 5 sore, yang penting ketemu, main, spend time, aku tinggal sebentar 2-3 jam and then aku pulang lagi. So sebetulnya semuanya bisa diatur sih. Yang penting kita ada support system. Aku kan nggak sendirian. Dan berarti semua berjalan dengan cukup baik sekarang? Ya. Maksudnya antara sebagai istri apa semua segala macam dengan ini harus semuanya balance ya, semuanya so far apa sejauh ini semuanya baik-baik aja. Tapi nggak tahu semenjak ada Vicky Prasetyo mungkin berbeda. Jadi tentang yang orang apa yang netizen ngomongin apa semua segala macam itu cuman isu aja. Isu deh, pastinya problem pasti akan ada lah, setiap manusia masa nggak ada problem gitu kan. Tapi gimana kita respon aja sih. Oke, tapi boleh dibilang bahwa sekarang ini semua berjalan dengan baik lah intinya. Ya kita baik, semuanya baik-baik aja. Oke, bagus banget deh kalau kayak gitu. Oke. Apalagi dengan adanya anak ya. Karena betul sekali. Mereka yang paling ngangenin juga ya. Bener banget. Oke, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Terus I wish you luck on itu filmnya besok, I Need You Baby ya. Yes. Aku udah nonton trailernya, lucu banget. Yes. Cannot wait to see in the bioskop besok 7 April. 7 April. Oke, aku diundang nggak nih? Iya dong, beneran datang ya? Datang. Nonton nobar. Ya, itu filmnya lucu banget, menyegarkan terutama di saat-saat sekarang ini. Yang udah mulai macet Jakarta ya. Yes. Oke, thank you Cindy Aulia. Makasih.